Assalamualaikum, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua ya. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa itu adalah sebuah pulau yang bersebelahan dengan pulau-pulau lainnya. Dan di Pulau Jawa itu juga tidak hanya yang meninggal, tidak hanya orang-orang dari Pulau Jawa. Jadi banyak sekali suku-suku dari Nusantara yang ada di Pulau Jawa. Walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda keyakinan, tetapi kita satu Indonesia ya, seperti itu. Jadi saya itu selalu tidak bosan-bosan mengajak kepada teman-teman semua, generasi-generasi muda, supaya kita tidak lupa akan yang namanya sejarah. Jadi saya akan menceritakan sejarah yang ada di Pulau Jawa, supaya saya itu tidak lupa akan yang namanya sejarah Nusantara atau sejarah yang ada di Indonesia. Jadi untuk pembahasan kali ini, dalam video ini saya akan membahas tentang kemunculan candi yang ada di Pulau Jawa ya. Sebenarnya di Pulau Jawa itu sejak zaman dahulu itu ada ribuan candi ya. Ada ribuan candi yang berada mulai dari Pulau Jawa bagian timur sampai Pulau Jawa bagian barat, seperti itu. Seperti contohnya yang masih kita nikmati atau kita bisa saksikan seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan juga candi-candi yang ada di Pulau Jawa seperti itu. Dan ini di candi-candi yang ada di Majapahit itu satu persatu sudah mulai terungkap dan mulai memperlihatkan diri ya, tanpa disengaja atau tanpa dicari. Ada yang dicari, ada yang tanpa dicari sudah muncul sendiri. Contohnya ketika hujan deras dan banjir itu akan menampakkan diri, walaupun hanya awalnya cuman satu buah bata, ketika digali itu sudah tertata bata-bata itu sudah tertata sangat rapi, dan itu sudah menunjukkan bahwa di situ adalah peninggalan-peninggalan di era zaman dahulu, di era Majapahit ataupun di era zaman kerajaan dahulunya. Seperti itu sangat meyakini ketika mendengarkan cerita-cerita orang zaman dahulu bahwa suatu saat nanti kebangkitan candi-candi yang ada di Pulau Jawa itu, atau bisa disebut orang zaman dulu meramalkan bahwa di Pulau Jawa itu adalah pulau 1000 candi, seperti itu ya. Jadi itu kata-kata itu tidak hanya terdengar di media-media sosial yang sekarang ini kita lihat atau kita dengar ya, tapi ramalan-ramalan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi yang namanya ramalan itu bukan hanya zaman sekarang, sejak zaman dulu juga yang namanya ramalan-ramalan seperti ramalan cuaca dan lain-lainnya itu sudah ada. Ramalan itu tidak hanya zaman dahulu ya, zaman sekarang juga ada ramalan cuaca seperti itu. Dan kita juga mempercayai ramalan-ramalan cuaca itu ya, ketika sudah besok diramalkan bahwa besok akan ada hujan badai atau hujan deras, seperti itu ya. Jadi kembali lagi ke cerita di Jawa ya. Jadi orang Jawa zaman dahulu itu penganut agama Hindu dan juga Buddha dan juga kepercayaan lokal, seperti itu sejarahnya. Awal-awalnya agama yang ada di Pulau Jawa sebelum munculnya agama-agama seperti Islam dan juga Kristen dan juga Buddha dan juga agama-agama lainnya, seperti itu ya. Jadi orang Jawa zaman dulu di era-era kerajaan ya, di era zaman kerajaan zaman dulu itu penganut agama Hindu dan juga agama Buddha dan juga kepercayaan ya. Jadi sampai sekarang itu juga masih banyak sekali artefak-artefak atau jejak sejarah ya, itu masih ada seperti itu ya. Dan dulu itu bangsa Nusantara atau bangsa Jawa dulu itu sudah punya peradaban yang sangat canggih sekali. Contohnya di era zaman dahulu aja sudah bisa membangun Candi Prambanan semegah itu ya. Jadi kita tinggal cuma bisa membayangkan ya, gimana caranya membangun bangunan setinggi itu dengan struktur keunikan dan keindahan seperti itu yang kita bisa lihat sekarang ini. Seperti juga pembuatan Candi Borobudur, pasti itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, seperti itu ya. Karena di situ sudah jadi bahannya itu bukan batu yang lembek, itu menggunakan batu yang keras seperti batu kali itu, dan di situ juga dipahat bisa membentuk bentuk yang begitu indah seperti itu, dan
di situ juga ada kuncinya. Jadi kalau ada gempa itu cuma bisa bergoyang, ini tidak lepas seperti itu, dan juga bisa mencari tempat tanah di situ supaya tidak gampang longsor. Jadi bangunan Candi Borobudur itu adalah dibangun di sebuah perbukitan seperti itu ya. Jadi orang-orang zaman dulu itu juga sudah bisa memilih mana yang bagus, mana yang tidak untuk membangun sebuah bangunan raksasa atau bangunan yang besar seperti itu ya. Jadi orang-orang zaman dulu itu sudah punya pemikiran atau sudah mungkin lebih pintar dari kita ya. Jadi kita itu tidak bisa mengatakan orang-orang zaman dulu itu orang-orang bodoh, orang-orang Jawa zaman dulu orang-orang ketinggalan atau orang-orang jahiliyah seperti itu. Jadi orang-orang zaman dulu itu sudah punya peradaban, seperti bisa membangun ketatanegaraan, seperti contohnya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, mulai dari kerajaan Sriwijaya, kerajaan yang ada di Jawa, kerajaan yang ada di Kalimantan, seperti itu. Yang pastinya zaman dulu sudah punya peradaban yang lebih maju, yang tidak kita ketahui atau yang tidak kita bisa bayangkan seperti itu ya dulur-dulur ya. Jadi kita itu buat generasi-generasi muda jangan sampai lupa sejarah. Jadi ramalan-ramalan yang ada di Jawa itu selain juga diramalkan mengatakan sebuah plesetan, juga sebuah petunjuk itu untuk kita ya. Kita itu tinggal menafsirkan. Kalau kita mendengar salah satu orang menafsirkan, mungkin ada orang lain menafsirkan juga akan lain, berbedaan dengan persepsi atau ramalan seperti itu. Penafsirannya akan berbeda-beda seperti itu. Dan saya meyakini penafsiran kalau Jawa itu akan bangkit dalam bentuk tentang seni dan budaya yang ada di Pulau Jawa. Orang-orang luar Jawa itu banyak yang mengatakan kalau Pulau Jawa itu adalah Pulau Seribu Candi. Jadi yang mengatakan tidak hanya orang-orang dari luar Pulau Jawa, orang-orang sepuh dari luar Jawa, tapi orang-orang sepuh yang ada di Nusantara atau di Pulau Jawa khususnya juga mengatakan seperti itu. Jadi orang-orang dulu membuat ramalan berbentuk sanepan atau secara langsung itu tidak hanya sekedar diucapkan, jadi sudah diperhitungkan seperti itu ya, karena orang-orang yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang linuwe atau ngerti sakjroning karah, ibaratnya seperti itu ya. Bagaimana kalau ramalan-ramalan orang zaman dulu itu benar-benar terjadi atau terbukti di tanah Jawa ini khususnya? Apa pendapat buat teman-teman yang ada di Pulau Jawa khususnya? Silahkan komen di bawah video ini. Kita itu tujuannya sharing ya. Jadi ramalan-ramalan itu mengatakan bahwa candi-candi yang ada di Pulau Jawa yang dulunya menghilang itu akan menampakkan dirinya satu persatu. Seperti saya masih kecil, saya ingat sampai sekarang. Ini cerita tentang Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan juga Kabupaten Ponorogo. Mungkin teman-teman atau teman-teman yang pernah mendengar cerita ini atau sebuah sanepan seperti ini, mungkin silahkan komen di bawah ini ya. Siapa tahu teman-teman bisa mengartikan kata-kata tersebut ya, seperti ini. Jadi Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi kedung, Ponorogo dadi segoro ya. Seperti itu adalah yang dikatakan oleh orang-orang zaman dulu. Itu sebuah ramalan atau dan juga sebuah kata-kata plesetan, dan itu juga bisa kita tafsirkan atau sebuah petunjuk untuk masa depan yang akan datang ya. Jadi kalau kata-kata seperti itu tinggal penafsirannya masing-masing ya. Untuk setiap orang bisa menafsirkan sendiri-sendiri atau golongan-golongan tertentu akan menafsirkan sendiri-sendiri. Jadi saya mulai dari Kediri. Jadi Kediri itu terkenal dengan mulainya kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa itu dimulai dari kerajaan Kadiri atau bisa disebut Kediri seperti itu ya. Jadi di Kediri itu di zaman dulu banyak orang-orang yang linuweh. Ada sebuah ramalan itu
terkait dengan yang namanya Gunung Kelut ya, seperti itu. Tapi saya tidak menceritakan lebih jauh ya, supaya video saya ini tidak begitu panjang ya. Jadi saya langsung tentang ramalan seperti itu, bahwa Kediri akan jadi kali. Jadi menurut penafsiran orang-orang zaman dulu atau orang-orang sepuh itu memang benar adanya. Jadi di Kediri itu diramalkan jadi kali ya. Di sana juga benar, juga ada sebuah kali berantas. Jadi terbelah oleh kali berantas. Selain itu juga ditafsirkan sebuah kali itu kan tempat air mengalir ya. Jadi disitulah dari Kediri akan mengalirkan sebuah peradaban kuno atau dan juga baru itu akan dimulai juga dari Kediri. Kediri dadi kali ya. Jadi itu tinggal kita bisa mencerna kata-kata itu supaya kita bisa mencerna dengan baik ya. Tentang Blitar dadi latar ya. Jadi kalau latar itu bahasa Jawanya, latar itu sebuah lapangan atau di depan rumah atau tempat yang luas lah, seperti itu bisa disebut latar. Jadi latare ombo, latare ciut. Kalau latarnya ombo itu latarnya lebar sangat luas seperti itu ya. Ya, itu juga sebuah plesetan atau juga sebuah ramalan gimana menangkapnya orang-orang zaman sekarang ya. Jadi banyak sekali mungkin sudah ditafsirkan ya. Jadi ditafsirkan jadi Blitar akan jadi latar seperti itu. Jadi Blitar itu akan menjadi suatu tempat yang luas di mana tempat orang-orang akan berkumpul ya, seperti itu. Dan saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan karena saya tidak mau melangkai orang-orang atau ramalan-ramalan atau sebuah rahasia alam seperti itu ya. Jadi manusia itu tidak boleh menafsirkan bahwa di situ akan terjadi ini, di situ tidak akan terjadi itu. Sebenarnya tidak boleh melangkai Tuhan ya, atau yang Tuhan takdirkan seperti itu. Dan seperti Tulungagung jadi Kedung. Nah, itu kata-kata itu bukan kata-kata hanya guyonan di zaman dulu, itu sebuah filosofi. Banyak yang kita artikan di zaman sekarang apa yang terjadi di daerah Kabupaten Tulungagung. Yang tahu itu hanya orang-orang Tulungagung tersendiri ya. Silahkan gimana, silahkan bisa komen di bawah ini ya, seperti itu ya. Jadi Tulungagung jadi Kedung itu sebuah kabupaten, dan di situ akan menjadi sebuah tempat genangan air yang sangat lebar seperti itu, seperti telaga atau bendungan seperti itu. Itu ramalan-ramalan sejak zaman dahulu kala ya. Mungkin generasi-generasi muda tidak tahu kata-kata seperti ini, atau sudah tidak mau mengerti atau tidak mau mempelajari sejarah-sejarah orang-orang zaman dahulu ya, seperti itu. Seperti diramalkan lagi tentang Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo itu baratnya Kabupaten Tulungagung ya. Jadi kenapa kok Trenggalek dilewati? Nah, seperti itu. Itu langsung ke Ponorogo ya, langsung ke Ponorogo. Ponorogo bakal jadi segoro. Jadi Ponorogo itu akan menjadi sebuah lautan. Dan padahal kalau kita pikir Kabupaten Ponorogo itu sangat jauh dengan yang namanya pantai, melewati Kabupaten Pacitan dan juga melewati Kabupaten Trenggalek. Itu sangat jauh dengan pantai. Tapi dalam kata-kata atau plesetan orang-orang zaman dahulu kala, di era-era kerajaan zaman dulu mengatakan bahwa Ponorogo dadi segoro, seperti itu. Jadi itu sebuah wedaran. Gimana cara kita membedah wedaran itu untuk diambil sisi positif atau sisi baiknya ya, seperti itu. Jadi kalau sudah di Ponorogo itu sudah jadi segoro, itu kan tempat sudah berkumpulnya semua dari tempat sungai dan juga Kedung tadi berkumpulnya di sebuah segoro yang namanya di Kabupaten Ponorogo. Itu sebuah filosofi ya. Itu tergantung penafsirannya masing-masing ya. Seperti itu. Jadi kalau mau menafsirkan sesuatu itu akan membutuhkan atau musyawarah atau
perdebatan yang sangat panjang banget, sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan, bahkan akan sampai bertahun-tahun untuk mencerna kata-kata itu ya. Seperti Ponorogo dadi segoro itu kalau dicerna sangat, sebuah kata-kata itu akan sulit untuk dipahami atau dicerna ya. Seperti itu contohnya, kita mohon maaf mengambil contoh tentang asal-usul Al-Quran untuk agama Islam atau kitab suci agama Islam ya. Jadi sebelum diterbitkan Al-Quran itu sudah terjadi perdebatan itu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk menyempurnakan kata-kata tersebut, sampai sekarang masih terus disempurnakan seperti itu ya. Jadi seperti kata-kata, kembali lagi ke Jawa, Ponorogo dadi segoro, atau bisa dikatakan dalam bahasa Indonesia Ponorogo jadi lautan ya, seperti atau jadi laut, seperti itu. Jadi saya menurut orang-orang zaman dahulu ya, ketika saya masih ibaratnya kalau sekolah itu masih SMP, mendengarkan cerita-cerita dari kakek-kakek zaman dulu atau orang-orang sepuh zaman dulu, bahwa di Ponorogo juga itu juga salah satu kunci peradaban atau salah kunci sumber peradaban yang ada di Pulau Jawa, seperti itu. Jadi ada sebuah kunci, atau kalau dibedah, kalau sudah bisa membedah di Ponorogo, mungkin di tempat-tempat lain akan terbedah semuanya, intinya seperti itu ya. Jadi mohon maaf kalau kata-kata salah, itu kata-kata yang saya ingat ketika saya masih SMP. Jadi Ponorogo itu walaupun di daerah lereng, ibaratnya lereng Gunung Wilis, di daerah kota terpencil atau daerah terpencil dulu, di bawahnya Kerajaan Majapahit, tapi punya rahasia-rahasia besar orang-orang zaman dulu atau orang-orang sampai sekarang itu belum bisa mengungkapnya ya. Seperti apa kejadiannya yang benar di masa lampau, seperti itu intinya ya. Jadi sebenarnya sudah ada cerita tentang Babat Ponorogo atau cerita-cerita asal-usul Majapahit, kerajaan-kerajaan atau peradaban zaman kuno itu sebenarnya juga ada, tapi banyak sekali, boleh percaya boleh tidak. Jadi cerita-cerita itu juga banyak yang sudah berubah di era Mataram Islam, seperti itu ya. Itu yang diceritakan oleh orang-orang zaman dulu sudah berubah di zaman era Mataram Islam, seperti itu. Cukup sekian dulu konten saya, semoga bermanfaat ya. Kita itu tujuan saya sharing, bukan mencari perdebatan ya. Nanti akan dibilang atau orang mengatakan bahwa kamu itu orang Jawa yang tidak tahu apa, belum ngerti kaweruh lah ibaratnya. Jadi pembantahan itu sering namanya kaweruh, kamu tidak tahu namanya kaweruh. Jadi setiap orang yang ada di Jawa itu bisa mempelajari tentang kaweruh seperti itu. Tapi ya kaweruh itu yang sebenarnya ya, itu akan membelenggu diri kita sendiri, atau kita tidak bisa lepas seperti itu, atau mengungkapkan seperti ini akan susah, karena terbentur dengan sebuah keyakinan, atau sudah dikeyakini, atau sudah tidak melepaskan diri dari dunia ya, seperti itu kalau yang namanya kaweruh bagi saya ya, seperti itu ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang saya salah menyinggung perasaan-perasaan teman-teman semua ya. Terima kasih.